Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Eko dengan NIM 19 1030 1160. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan era new normal untuk ujian tengah semester praktikum pemetaan. Nah, pada era new normal ini terjadi karena adanya pandemi COVID. Pandemi COVID itu sendiri adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona atau coronavirus di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 17 September 2020. Lebih dari 29.864 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317 orang sembuh. Pada era new normal ini, Menteri Pendidikan menggalakkan tentang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, apa yang dimaksud dengan Kampus Merdeka itu sendiri? Dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus sering kali menetapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Apa itu belajar? Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Lalu, pemerintah juga menggalakkan era revolusi industri 4.0 pada era new normal ini. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologis dan teknologi otomatis. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatis yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi.
pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial dan akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Lalu apa saja macam teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri? Yang pertama ada internet. Jadi internet adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contoh produknya adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Misal hosting hanya akan mengirimkan email promo renewal untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. Lalu yang ketiga, argumen reality. Argumen reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Yang keempat, yaitu cyber security, adalah upaya untuk melindungi informasi adanya cyber attack. Cyber attack adalah operasi informasi. Semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Misal, yang memberikan fitur SSL Certificate, BitNinja, dan Firewall di setiap paket hosting untuk melindungi data pelanggan dari serangan hacker. Yang kelima, yaitu Artificial Intelligence, merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layak manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari AI adalah kemampuan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Nah, dengan era new normal yang kita alami saat ini, metode-metode pembelajaran di sekolah maupun di jenjang perkuliahan pun juga tentunya berbeda, karena pemerintah menerbitkan peraturan untuk WFH di rumah. Metode-metode pembelajaran selama era new normal yang bisa kita lakukan yaitu seperti pembelajaran daring melalui Zoom, lalu membuat video praktikum dari YouTube, dan belajar menggunakan software pemetaan. Untuk mata kuliah praktikum pemetaan. Pembelajaran daring. Setiap pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online.
Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Lalu metode selanjutnya adalah membuat video praktikum. Pada mata kuliah praktikum pemetaan, kita sudah melaksanakan pembuatan video-video tutorial untuk mempraktekkan materi-materi yang ditetapkan oleh Bapak Ibu dosen. Yang pertama, membuat video pengukuran bidang vertikal yang sudah kita lakukan. Yang kedua, membuat video pengukuran elevasi beda tinggi yang sudah kita lakukan juga. Lalu yang ketiga, membuat video presentasi peningkatan pembelajaran pada era new normal yang kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu mengoperasikan software khusus pemetaan. Praktikum pemetaan pada dasarnya dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, menggunakan software data GIS dan yang kedua menggunakan Google Earth. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System disingkat GIS adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasi atau keruangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Pada praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini. Google Earth merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Kelhout. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3D. Lalu yang terakhir, pesan-pesan yang wajib dilakukan pada era new normal ini agar kita tetap terhindar dari coronavirus. 3M untuk masyarakat. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik yang dilakukan 7-14 September 2020, diketahui bahwa 92% masyarakat di Indonesia sudah patuh dengan memakai masker. Namun untuk menjaga jarak masih ada angka 74% dan cuci tangan hanya 75%. Meski angka kedisiplinan memakai masker sudah tinggi, masih ada 8% masyarakat yang tidak patuh memakai masker. Padahal, langkah ini sangat penting untuk membantu mencegah penularan COVID-19. Sejak awal pandemi, pentingnya memakai masker sudah sering disebutkan. Masker wajib dipakai di tempat umum dan ketika berada di sekitar orang lain. Kemudian, menjaga jarak aman atau yang populer dengan sebutan social distancing juga menjadi strategi yang tidak boleh terlewat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, angka kedisiplinan jaga jarak menjadi paling rendah di antara 3M yang lain. Jaga jarak aman dari orang lain harus dilakukan dengan jaga jarak minimal 2 lengan atau antara 1 hingga 2 meter, baik saat berada di dalam maupun di luar ruangan.
Langkah ini sangat penting dilakukan karena COVID-19 dapat menyebar dengan mudah. Terakhir, mencuci tangan. Langkah ini juga tidak boleh terlewat karena tangan dapat melakukan kontak dengan droplet, baik dengan cara menyentuh orang yang terinfeksi atau benda atau permukaan yang terkontaminasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum pemetaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.